Habib Hasan Musawa Al-Husaini, Fadilah Zikir dan Doa. Jika wahyu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk, maka doa merupakan perkataan makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esensi dari doa adalah permohonan dengan rendah hati makhluk kepada kemahakuasaan dan kemahapengasihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir merupakan bagian dari doa dan merupakan doa permulaan untuk memuja, memuji, dan menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya etika berdoa adalah mendahulukan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya suci, kemudian barulah kita memohon ampunan serta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Teruslah memohon dalam doa, karena salah satu yang mengubah takdir manusia adalah dengan doa. Sebagaimana silaturahmi dapat memperpanjang usia dan memperluas rezeki. Dan tetaplah berdoa, karena sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, di sisi Allah Azza wa Jalla ada suatu kedudukan yang tidak akan dicapai kecuali dengan permohonan atau doa. Di atas telah dipaparkan dalil akli atau penjelasan rasional berdoa. Ini mari kita simak dalil nakli atau perintah Al-Quran terhadap berdoa. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dari ayat Al-Quran kita mendapati legitimasi sekaligus petunjuk bahwa berdoa adalah esensi dari pengakuan keterbatasan makhluk. Sehingga orang-orang yang tak berdoa dapat diartikan sebagai orang yang sombong, yaitu mereka yang tak membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil lain yang mempertegas anjuran bahkan kepastian akan dikabulkannya doa terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Terdapat beberapa adab dalam berdoa yang jika melakukannya memperbesar kemungkinan dikabulkannya doa, sementara mengabaikannya akan memperkecil kemungkinan dikabulkannya doa. Yang pertama, berdoa dengan hati yang kusuk dan menjauhkan diri dari berdoa dengan hati yang lalai. Yang kedua, membersihkan perut dari sesuatu yang haram. Yang ketiga, tidak berbuat zalim. Yang keempat, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memperhatikan waktu yang menurut Atsar Sayyidina Ali karramallahu wajhahu akan dikabulkan doa bagi mereka yang berdoa pada waktu seusai sholat fardu, ketika turun hujan, dan ketika berbuka puasa. Yang keenam, memulainya dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam perhormatan kepadanya. Yang ketujuh, mengakhirinya dengan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan, memerhatikan kesucian tubuh dan pakaian. Yang kesembilan, menggunakan pakaian yang halal. Yang kesepuluh, menyucikan hati dari dengki. Yang kesebelas, bersedekah sebelum berdoa. Yang kedua-belas, memakai wewangian. Yang ketiga-belas, istiqomah, sabar dalam mengulang-ulang doa. Yang ke-14, berdoa untuk kebaikan banyak orang. Yang ke-15, berdoa secara berjamaah. Yang ke-16, mendahulukan orang lain. Dan yang terakhir atau yang ke-17, berdoa dengan menangis sebagai ungkapan kepasrahan makhluk pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takib ialah menyibukkan diri setelah usai sholat fardu dengan berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, atau apa saja yang merupakan amalan baik seperti bertafakkur tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Takib sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surah Alam Nashrah ayat 7-8, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Takib dapat dimulai dari zikir dengan tasbih Zahra, kemudian membaca ayat kursi, surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, istighfar,
shalawat, dan doa anjuran lainnya. Takib terbagi ke dalam dua bagian, takib khusus dan takib umum. Takib khusus dilakukan setelah sholat fardu, khususnya sesudah sholat subuh hingga terbit fajar. Sementara takib umum dilakukan kapan saja demi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa takib seusai sholat subuh hingga terbitnya matahari merupakan waktu yang utama dan mulia, maka dimakruhkan untuk tidur pada waktu tersebut. Selain takib sholat, amalan yang dianjurkan dalam berdoa adalah sujud syukur. Pada saat itulah kerendahan makhluk begitu tampak. Sujud syukur dengan berdoa merupakan amalan yang berbisik di bumi, namun didengar di langit. Dalam akhir buku ini dipaparkan pula doa-doa maksur pilihan, mulai dari doa sabah, doa hari Ahad, doa hari Senin, doa hari Selasa, doa hari Rabu, doa hari Kamis, doa hari Jumat, doa hari Sabtu, yang kesemuanya memiliki keutamaan masing-masing. Dalam catatan akhirnya, penulis menuliskan bahwa doa adalah permohonan sesuatu yang didasari oleh keinginan kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbagi ke dalam 4 macam. Doa yang berhubungan dengan tasbih, tahmid, dan tahlil, doa yang berhubungan dengan tuntutan hal kebaikan dunia dan menghilangkan segala hal yang tidak disukai, doa yang berhubungan dengan tuntutan akhirat taufik demi kebaikannya, serta doa yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Selamat berdoa, semoga doanya terkabulkan. Terima kasih, semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.